Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur diberi nikmat siang hari ini bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bisa menunaikan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjut baca kitab kita Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Kali ini siang ini sampai pada qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa salatul jama'ati sunnatul muakkadah, dan salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi yang dimaksud ini salat jamaah 5 waktu. Sebab sholat berjamaah itu hukumnya beda-beda tergantung jenis sholatnya. Ada berjamaah yang hukumnya sunnah muakkadah nih, sunnah muakkadah 5 waktu. Walaupun 5 waktu ini ada juga ulama yang bilang berjamaah itu hukumnya wajib. Jadi intinya sholat berjamaah hukumnya berbeda-beda tergantung jenis sholatnya. Ada jamaah yang hukumnya bukan cuma wajib, tapi syarat sah. Kalau kagak begitu, kagak sah sholatnya. Namanya sholat Jumat. Sholat Jumat itu kagak sah kalau tidak berjamaah. Dan jamaahnya minimal 40 orang. Kalau kurang itu bagaimana Ustaz? Kalau dalam mazhab Syafi'i 40 orang yang kurang, nah sholat zuhur lagi dah. Begitu. Tapi kalau dalam mazhab yang lain paling mentok 12 kata mazhabnya Imam Malik. Tapi pada intinya semua sepakat sholat Jumat jamaahnya itu bukan cuma wajib tapi syarat sah. Kada berjamaah kada sah. Ada orang pagi Jumat ketiduran, jam 10 dia nyender tidur. Bangun jam 1:30. Jumatan apa kata? Tidak bisa, sebab Jumatan syaratnya jamaah, dia sendirian. Kecuali kalau dia nyender bareng 40 orang yang lain. Nah, gitu. 40 orang lain nyender bareng, bangun bareng jam 1:30. Nah, beres dah. Udah kalau gitu Jumatan lagi dikit. Itu yang khutbah siapa? Gambarin aja dah. Gitu. Siapa yang keluar menang dia khutbah dah. Gitu. Jadi harus ada khutbahnya, harus 40 orang. Jadi udah jam 1:30 lewat ini, kan selama masih waktu zuhur, Jumatan beres, bisa begitu. Jumatan selama masih waktu zuhur, begitu. Jumatan itu syaratnya jamaah. Jadi berjamaah ini tidak mutlak satu hukum, sebab jenis sholatnya beda. Jumatan syarat berjamaah. Ada juga namanya nih, banyak yang kurang tahu. Ada namanya sholat mu'adah. Sholat ada tuh kalau bahas kita namanya sholat ulangan. Jadi sholat wajib yang dikerjakan kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kali di waktunya untuk memperoleh pahala jamaah. Itu namanya sholat mu'adah. Itu sholat ini kayak kita sholat zuhur, udah beres sholat zuhur. Beres diri, beres zikir, ketemu ada orang baru masuk masjid, baru masuk sholat, mau sholat. Kita temenin, yuk sholat zuhur bareng, gitu. Nah, itu kan udah. Itu yang udah sholat. Sholat yang kedua namanya sholat mu'adah. Itu boleh, bukannya boleh. Emang sunnahnya boleh, sunnahnya boleh. Emang sunnahnya sholat mu'adah, sholat lagi. Untuk apa? Untuk dapat pahala jamaah. Maka sholat mu'adah itu syaratnya harus dia
berjamaah. Ya, itu mah bukan ngarang-ngarang kita, emang dulu Nabi Muhammad nyuruhnya begitu. Jadi Nabi Muhammad dulu beres sholat nih di Nabawi, kemudian ada orang yang masuk masjid gitu, sendirian. Kemudian Nabi Muhammad berdiri bilang ke sahabat-sahabat yang lain, "Amma ahadukum yatasaddaq bin." Ada yang mau sedekah apa enggak? Sedekah apa? Tuh, ada orang baru masuk, temenin sholat. Gitu. Jadi berjamaah. Nah, itu yang jadi imam siapa enggak? Yang sholat fardu, yang belum sholat zuhur, apa yang udah sholat? Siapa aja boleh. Ya, siapa aja boleh. Tergantung juga sholat. Kalau maghrib isya kan cari yang bacanya cakep dah. Gitu. Kalau yang baca cakep yang belum sholat, dia ingin jadi imam. Gitu. Jadi intinya tidak ada larangan, siapa aja boleh jadi imam. Begitu. Itu namanya sholat mu'adzah. Gitu. Dan ini bagus nih buat orang lain sebenarnya. Jadi kalau dia sholat kan ada orang lain apa namanya kalau pengen banget telat ke masjid gitu. Jadi ke masjid. Cuman kan akhirnya bininya, anak-anaknya kan sayang tuh kalau dapat jamaah. Jangan 2 kali aja. Sholat di masjid, beres di masjid dia sholat, dia pulang ke rumah, sholat lagi jadi imam. Begitu. Itu boleh sunnah bukan boleh. Kalau boleh kan mubah. Gitu. Kan ada wajib, sunnah, mubah, haram, makruh tuh ya. Kalau mubah mah kagak ada dosa, kagak ada pahala. Ini begitu aja polos aja. Tapi kalau sunnah mah ada pahala itu. Jadi sholat kita berapa kali Ustaz boleh sholat wajib? Berkali-kali boleh. Yang penting masih di waktu dan harus berjamaah. Harus berjamaah. Jadi kapan waktu kalau ketemu ada orang masuk masjid nih, kita lagi di masjid gitu. Ada orang baru masuk, celingak-celingok gitu. Sholat bareng jemaah gitu. Kalau dia nolak gimana Ustaz? Ya emang bukan rezeki berarti gitu. Emang belum bayarnya dapat pahala sunnah dan nggak apa-apa dia. Gitu. Iya, ditawarin jangan dah Pak, saya lagi buru-buru nih. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, emang bukan rezeki. Gitu. Tapi itu sholat apa namanya sholat mu'adzah tuh. Jadi dulu kan waktu itu ceritanya banyak. Nabi waktu selain yang tadi Nabi nyuruh sedekah, Nabi SAW dulu waktu di Mina, ketika kan Nabi itu kadang sholat subuhnya itu waktu bola itu gelap gulita, apa namanya malam banget di masjid, jadi awal waktu gelap. Jadi kalau udah assalamualaikum itu masih gelap, kayak kebanyakan kita nih begitu sholatnya. Tapi kapan waktu Nabi Muhammad juga sholat subuhnya itu waktu isfar. Isfar itu udara kuning begitu. Jadi langit tuh udah muncul mega mataharinya belum nongol, tapi sinarnya tuh udah dipantulkan oleh atmosfer sehingga rada-rada kuning kelihatan. Jadi kalau kita beres sholat assalamualaikum udah kelihatan mataharinya udah kelihatan begitu. Nah waktu di Mina salah satu hari Nabi Muhammad sholat subuhnya rada isfar. Nah ada beberapa orang memang yang sengaja datang untuk bertemu Nabi. Ya kayak kita lah, kita nih orang Jakarta, kita punya idola kayak Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya. Satu waktu kita dapat, lagi di Jakarta nih, kita ke situ dah. Gitu. Orang dulu juga sama begitu. Ini Nabi Muhammad lagi haji wada, sekarang lagi di Mina. Orang pada ke Mina. Nah ada 2 orang, pas dia datang ke situ, Nabi Muhammad baru pengen sholat. Gitu. Orang ini ada kakaknya udah sholat di rumah. Akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat sholat berjamaah sholat subuh. Ini 2 orang nih apa namanya nongkrong gitu. Kayak apa namanya tukang parkir pas subuh gabungan, mana ada tuh ya subuh gabungan keamanannya tuh nongkrong. Saya udah lagi sholat atau kagak itu. Jadi kalau hari Minggu kan ada tuh subuh gabungan kecamatan kan. Ada orang yang dari jam 3 udah pakai rompi tuh. Gitu, pakai rompi merokok gitu. PT-nya mah cakep, PT habis itu. Yang 70.000 biasanya gitu. Mereka kagak sholat, orang nongkrong doang di parkiran sholat apa kagak gitu. Iya. Sampai matahari nongol masih beresin motor itu dia.
Ya pokoknya dia kagak sholat lah begitu. Ini kita nggak sholat. Beres Nabi Muhammad sholat, assalamualaikum dipanggil. Itu kenapa dia belum sholat? Akhirnya dipanggil sama Nabi. Ditanya, kenapa belum sholat? Orang ini atau katanya kun sholaina di hari Rasulullah. Kita belum sholat di rumah tadi. Namanya biro ketemu Nabi kan begitu. Akhirnya beresin sholat, biar sholat takutnya nanti udah pada beres sholat kita ketinggalan. Akhirnya dia sholat di rumah berdua tuh. Nyampe situ ternyata Nabi baru mau sholat. Oh, Nabi Muhammad bilang ini kalau bahasa kita besok kalau ketemu ada jamaah ikut sholat walau sudah sholat. Fa innaha lakuma nafilah. Karena sholat jamaah yang kamu ikutin itu hukumnya sunnah. Jumatan, sholat ada begitu. Kemudian, jadi kapan waktu lagi bikin begitu biar sholat ada yang ngajakin sholat, diterima aja, nambah pahala. Jadi gak usah nolak gitu. Nggak usah sih kalau mau lah. Saya ngajakin sholatnya lama, jamannya. Kalau ada yang nawarin ikut sholat gitu. Saya tuh sering begitu tuh. Kalau malam tuh kan ke pesantren mahasiswa. Ini mahasiswa pagi kuliah, dia malam ke pesantren. Kan kita pesantren mahasiswa. Karena nyampe nya tuh jam 7:30, jam 8. Orang udah beres sholat isya. Saya nyampe, saya tunjuk aja atau ikut sholat gitu. Namanya santri kan ya dia takut dapat nilai jelek kali ngurut semua. Jadi sholat isyanya 2 kali. Ya nggak apa-apa mumpung lagi punya puasa kan begitu. Itu juga pengaruh positif kan ya. Iya. Ada yang kata mau nggak apa, saya kagak santri durhaka kagak bilang begitu, ya nggak apa-apa kagak mau. Itu namanya sholat mu'addah. Ada yang tiga jamaah tuh harus apa sholat nazar. Nazar nazar jamaah. Jadi nazar itu jamaah. Saya nazar nanti kalau begini saya mau sholat subuh berjamaah. Nah subuhnya kan wajib benar tuh, tapi jamaahnya nggak wajib. Maka karena sudah dinazarin itu jamaah subuh jadi wajib bagi dia. Kalau dia kagak jamaah gimana Ustaz? Dirusak. Nazarnya belum beres. Berarti subuh besok harus jamaah. Jadi kalau nazar ibadah itu kan kagak pernah selesai kecuali itu ditunaikan. Nazar ibadah itu tidak akan pernah selesai kecuali ditunaikan. Kalau mau dibatalin kafarah, kafarahnya apa? Puasa 3 hari betul-betul. Tapi selama dia tidak mengerjakan itu tuntutan tetap nempel. Gitu. Nazar nanti kalau begini saya mau umrohin satu kampung. Iya. Tahu ada apa nggak orang begitu? Itu kalau tercapai ternyata dia tidak menunaikan itu nempel nanti di pundaknya. Gitu. Jadi, nah yang keempat ini juga berjamaah wajib bagi orang yang menjamak sholat gara-gara hujan. Kan jamak sholat itu ada gara-gara musafir, ada gara-gara sakit, ada gara-gara hujan. Ya. Tapi sholat jamak takdim gara-gara hujan, kan gara-gara hujan itu jamaknya harus jamak takdim doang. Itu sholat jamak takdim karena hujan, syaratnya pertama jamaknya harus jamak takdim. Zohor hujan gede, ya karena hujan gede maka dan dia adalah orang yang jadi pertama jamaknya syarat jamaknya jamak takdim, yang kedua dia adalah orang yang rutin berjamaah, gitu. Jadi sholatnya jamaknya jamak takdim dan dia rutin berjamaah. Jadi kalau hujan ini ditungguin, dia kagak dapat kemuliaan jamaah yang biasa dia sholat begitu. Maka kata ulama, udah jamaah aja jamak takdim. Tapi syaratnya harus berjamaah. Kan jamak takdim disyariatkan gara-gara hujan itu disyariatkan agar hilang
pahala jamaknya kagak hilang. Maka dia harus menunaikan jamak takdim dengan jamak. Kenapa jamak takdim? Sebab kalau takhir takutnya hujannya udah berhenti. Sholat zuhur bisa jamaah. Udah orang rumah dikumpulin. Kata orang rumah, entar aja lah jamak takhir aja. Gitu. Hujan. Ternyata asar jam 3. Jam 3 kurang semenit hujan berhenti. Sholat zuhur belum dikerjain. Akhirnya dosa semuanya. Maka syaratnya jamak takdim. Jadi jamaknya gara-gara hujannya masih ada tuh loh. Kalau nunggu asar takutnya berhenti. Itu 4 sholat jamaah itu wajib hukum. Nggak boleh enggak. Nah ada jamaah yang hukumnya tuh malah makruh. Kagak bagus sholat berjamaah tuh. Yaitu sholat sunnah. Kecuali tarawih, sholat tarawih, gerhana, sama sholat id, gitu. Tapi selain 3 sholat sunnah ini, semua sholat sunnah itu kada cakep berjamaah. Bagus sendirinya. Sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat witir selain Ramadan ya. Kemudian sholat apa lagi, tahajud, gitu. Sholat tasbih, gitu. Itu bagusnya sendiri. Kenapa bagusnya sendiri? Lah kan kita kalau ibadah nyontohnya Nabi. Jadi kagak ada ceritanya Nabi waktu mau sholat tasbih ngajak-ngajak orang gitu. Ini dia, dia sendiri, balik sendiri, sholat juga sendiri gitu. Gak pakai pengumuman, gak bikin status di WhatsApp juga begitu. Nah, sholat diri aja. Jadi contoh kita ibadah kan Nabi. Sepanjang hayat Nabi kita gak pernah nemu Nabi Muhammad kalau dia ngajakin orang begitu. Ayo kau ini bahkan sholat sendiri aja. Mbak dia juga sendiri. Gitu. Kedua, untuk menghindari kesombongan. Kata ulama Syafi'i begitu. Karena kan sholat ibadah sunnah ini kagak semua orang ngerjain. Ya, karena kagak semua orang ngerjain, maka ngerjainnya kudu hati-hati. Jangan sampai diganggu sama setan. Bagaimana diganggu? Ya sholatnya ditampakin ke depan orang, gitu ngajak-ngajak orang. Takutnya setan malah ngebisikin. Iya, emang yang soleh mah di sini lu doang sih, gitu. Ini kantor segede-gede kantor kagak ada yang duha lu doang, gitu. Coba lihat di grup, lu ngajak duha kagak ada yang nanggepin kan, iya. Jadi takutnya sombong, begitu takutnya. Gitu. Cuman itu sombong tuh buat kita tuh dalam arti kekhawatiran terjadi kesombongan itu buat kita aja. Tapi kalau nanti kita lihat ada orang yang ngerjain ibadah non wajib, ibadah sunnah, tapi dalam banyak jamaah maksudnya ditampakin ke orang-orang, itu mah kagak boleh kita bilangin sombong. Jadi ilmu kayak gitu tuh kagak boleh kita nunjuk orang. Itu buat kita sendiri. Kalau buat orang kita husnuzon aja. Memang orang soleh dia. Begitu, beres sudah gitu. Ya. Jadi kalau kita sering tuh ilmu apa namanya manajemen qalbu, ngolah hati dan menghindari sombong. Itu ilmu buat kita, bukan buat menunjuk orang. Gitu. Kalau kita nggak begitu, kenapa? Belum hati, belum kuat, takut sombong. Udah dalam hati bilang begitu. Kalau diem-diem aja. Gitu. Pas ngelihat ada orang yang begitu, jangan dibilangin. Gak usah juga dikomentarin. Gue sih belum kuat kayak begitu. Soalnya takut sombong. Dia hebat banget. Nah itu kan kayak ngeremehin gitu. Biarin aja udah. Emang orang soleh tuh begitu. Jadi biar itu namanya tidak adanya kesunahan berjamaah untuk sholat sunnah karena Nabi tidak mengerjakan berjamaah dan ibadah sunnah itu ibadah yang memang tidak semua orang melakukan. Khawatir nanti kalau dikerjakan jamaah hati kita ini disusupi kesombongan. Setan begitu yang ini kan ya. Maka ibadah sunnah kalau usah dibikin status WhatsApp begitu. Usah dibikin status WhatsApp, story Instagram begitu. Iya, setan banyak banget setan. Iya, dari dalam ada, dari luar ada begitu. Nah ini kita nyebut wassalatul jamaati
berjamaah sunnatun muakkadatun, hukumnya muakkadah. Yang lima ini, kalau tadi wajib tuh jam Jumat, kemudian tidak bagus makruh salat sunnah. Ada yang ini sunnah muakkadah 5 waktu. Walaupun 5 waktu berjamaah ini ada sebagian ulama kita namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal itu bilang berjamaah wajib. Ya, Hambali bilang berjamaah itu wajib. Dan orang Indonesia nih, kalau yang saya lihat ya, saya kan ngajar begini udah dari kapan tahu kan gitu. Jadi ketemu orang-orang macam-macam pandangannya banyak. Banyak ternyata kita ada ustadz-ustadz Indonesia yang ngikutin Hambali soal jamaah. Jadi menganggap bahwa sholat berjamaah itu 5 waktu kewajiban. Begitu. Itu bagus apa enggak? Bagus. Bagus. Jadi urusan dia ngambil pendapat yang mana kan gak ada masalah. Gitu. Cuman kan kita jadi tahu, oh Syafi'i mah bilangnya sunnah muakkadah. Berarti kalau sholat sendiri di rumah sah apa enggak? Bisa. Gugur kewajiban begitu. Tapi kalau Hambali bilang karena sholat berjamaah wajib, orang yang sholat sendiri, baik di masjid sendiri atau di rumah sendiri, sholatnya sah, gugur kewajiban, cuma dosa. Gitu. Gugur kewajibannya udah gak usah sholat lagi, sah ibadahnya, tapi dosa. Dosanya kenapa? Gara-gara ninggalin kewajiban. Gitu. Ya sama kayak orang lagi puasa nih. Puasa cuman bokong mulutnya. Puasanya sah apa enggak? Sah. Gugur kewajibannya, gugur. Cuman dosa, gitu sama. Jadi sholatnya sah, gugur kewajiban, cuman dosa. Kenapa? Ada kewajiban yang ditinggalkan. Apa kewajibannya? Berjamaah. Gitu. Nah kalau kita ngikutin Hambali, berjamaah yang dimaksud menggugurkan kewajiban, itu berjamaah yang dilakukan di tempat umum. Artinya di tempat yang bisa diakses oleh orang sekampung. Ya bahasa gampangnya masjid. Gitu. Masjid. Jadi kalau dia berjamaah di tempatnya sendiri, di rumah, sama istri, sama anak itu nggak gugurin kewajiban. Jadi yang menggugurkan kewajiban itu sholat yang dilakukan di tempat yang bisa diakses, karena bukan soal kewajiban, tapi ini kan tidak jadi kewajiban satu kampung. Maka kalau dia tidak menggugurkan kewajiban satu kampung itu ya belum selesai gitu. Maka ini harus dilakukan di tempat yang bisa diakses umum. Kan bisa aja ya kalau di pesantren, mungkin ada pesantren yang kagak punya masjid, adanya aula di aula. Tapi kalau di rumah enggak, sebab di rumah itu bukan masjid dan tidak bisa diakses oleh umum. Kan nggak ada orang tiba-tiba ikut, lapangan mau ikut sholat jamaah, boleh kok nggak? Ya ada sih begitu, cuma kagak lazim ada orang ngetok pintu pengen sholat jamaah, aneh loh gitu. Sholat jamaah di masjid, ini tempat khusus, maka kewajiban yang katanya jamaah wajib itu belum kewajiban. Itu kalau Hambali begitu. Dan banyak nih ustadz-ustadz kita yang makanya ada beberapa masjid tuh yang namanya bikin spanduk tuh, laki-laki yang sholat di rumah adalah muslimah begitu. Nah bisa jadi memang begitu pandangan. Walaupun saya kurang setuju juga sebenarnya. Jadi saya setuju mengikuti pandangan Hambalinya, setuju. Cuman kalau makin ngatain orang laki-laki sholat di rumah laki-laki muslimah, kayaknya kagak cakep kayak begitu tuh, nyemotin jatuhnya gitu. Ntar kita balikin tuh. Ya, jamaah yang potong kambing, potong sapi, potongin. Apa tuh namanya tuh? Sebab kan kalau melihat Nabi Muhammad kagak minta dipotong orang, motong di enggak boleh nikah di coba. Waktu akikahin anaknya yang motong siapa? Tahu kalau kagak. Tinggal klik doang enggak bayar. Nah, yang kagak benar itu. Iya, yang benar tuh bapaknya motong tuh. Kalau nggak bapaknya kakeknya kan begitu. Iya, malah pencet akikah mencet. Wah, gitu. Apaan akikah mencet begitu? Iya.
Maksudnya kita tahu dakwahnya ini bagus nih sholat berjamaah, cuman jangan pakai ngerendahin orang kan bisa gitu kan ya. Ya, jadi bilang aja sholat berjamaah itu kita juga yang bilang sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah tidak berarti kita membebaskan orang, enggak. Kita bilang sholat berjamaah itu fadilahnya besar, 27 derajat lain, derajat bukan dihitung 27, 29, tapi dihitung dengan jumlah orang yang ikut sholat bersama dengan sholatnya sendiri dengan sendiri, maksudnya berdua itu lebih utama daripada sendiri. Sholat sendiri dengan berdua lebih utama daripada berdua. Jadi dihitung keutamaannya itu dengan jumlah, makin banyak jumlahnya banyak, maka kata sebagian ulama kita kumpulin aja. Jadi kalau dia sholat bersama 100 orang, nilai pahalanya 100, nah 100 itu dikali 27, gitu. Jadi banyak tuh fadilahnya. Nah, bagaimana kita dapat pahala satu sholat, pahalanya 27 kali 100? Kan bisa kalau sholat di rumah, sholat di masjid, gitu. Jadi kita motivasi. Bahkan kata hadis lain itu gimana? Orang yang sholat jamaah datang dengan berjalan kaki, satu langkahnya menghapus dosa sekaligus meninggikan derajatnya. Makin panjang langkahnya, makin gede pahalanya. Gitu. Kalau ada orang nanya, mau naik motor gimana usah? Motor gak ada habis itu. Besok jual aja dulu dah. Biar dapat pahala setiap langkah yang di derajat ini. Jadi itu kan udah gitu ya. Orang kalau sholat berjamaah itu pasti dia masuk masjid dan ada sunnah tahiyatul masjid. Ya, minimal dibaca doa masuk masjid. Ya, Allahumma apa namanya? Allah maftahli abwaab rahmati. Kemudian dia ketemu saudara muslim, dia salaman. Salaman tuh gugurin dosa kan ya. Makin lama nempelnya tuh makin gugurin dosa. Apalagi kalau diselipin amplop tuh, menyenangkan itu. Itu dosanya besok lompat semua. Dia salat jika imam mengucapkan waladhdallin lalu jamaah mengucapkan amin, aminnya berbarengan dengan amin malaikat, maka seluruh dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Bukan saya ngomong, ada hadis itu. Itu kita kagak dapat kalau sholat di rumah. Ya, sholat berjamaah. Nanti setelah selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau di rumah, kan kita kagak hidup-hidupnya pada pikir. Kalau di rumah mah beres assalamualaikum salam nyari HP, gitu. Ngecek nih saham naik atau turun gitu. Atau kalau ini ada orang beres sholat, assalamualaikum langsung ini ngeliatin akuarium. Pas kebetulan sholatnya pinggir akuarium kan gitu. Tapi berjamaah yang tadinya kagak ngapa-ngapa gara-gara kiri kanan pada dikit, dia ikut dikit, dia dikit. Tahu dikir apaan, pokoknya ikut nunduk aja gitu. Kan ya, beres selesai dikir, orang pada sholat, dia jadi sholat. Yang di rumah dia tidak pernah sholat. Banyak orang. Beres sholat dia, rupanya ke pengajian. Ya, duduk dia di pengajian tuh. Iyalah, duduknya tunggu bentar. Yang kata Nabi, orang kalau duduk di pengajian, ya, jangankan dia dengar, dia kalau duduk aja Allah sebut namanya di hadapan para malaikat. Karena semua yang di majelis ilmu namanya dicatat. Ya. Bahkan kalau kita buka kitabnya Imam Al-Ghazali itu ada hadis katanya sholat duduk di majelis ilmu itu pahalanya seperti lebih mulia daripada mensolati 1000 jenazah, lebih mulia daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih mulia daripada 1000 sholat sunnah duduk di majelis ilmu. Ya, makanya saya berkali-kali saya bilang kalau lagi ngaji nih begini nih, ada orang yang dari awal ngaji nunduk, itu saya yakin memang lebih berat. Sampai saking ininya dia terharu dia netes, ada yang netes. Saya perhatiin, saya kagak bikin apa gitu. Kirain dari mata, dari mulut yang keluar. Jadi
Itu sholat berjamaah coba. Satu sholat jamaah. Coba kalau 5 kali. Makanya kita usahain 5 waktu berjamaah. Gitu. Saya juga awalnya agak begini, cuma karena kita udah punya anak, dan biasain pokoknya anak kalau sholat kenalnya itu masjid, kenalnya mau sholat. Jadi jangan sampai anak waktu datang sholat kamar mandi wudhu belajar sholat. Kenapa begitu? Ya kan begitu. Nah, terus masuk setiap kali sholat nih, sholat subuh nih, kita udah beres sholat gitu. Kan dia di sekolahnya ada tuh sholat jamaah. Di asar begitu, pokoknya udah dengar azan dah, ayo kita ke musola. Jadi dari kecil kita ajarin supaya gedenya, nah, itulah ngajarin anak cinta masjid begitu. Jangan pas dibawa pas terawih doang ngerecokin orang, diomelin tetangganya, nah, gitu. Ini sholat ngerecokin. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Masih banyak nih soal sholat jamaah. Kita baru baca 10 hari sebenarnya. Sholat jamaah sunnah muakkadah itu dulu. Ini terusannya wa alal ma'mum ayyanul jamaah. Insyaallah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.